Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Teman-teman, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang kajian tafsir buku 4 yang membahas tentang pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan angka kreditnya. Teman-teman masih ingat di video saya sebelumnya kita sudah membahas tentang pengembangan diri, lebih khusus lagi jenis pengembangan diri yaitu pada subunsur diklat atau subunsur dari pengembangan diri, salah satunya adalah diklat fungsional dan diklat teknis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat penting, yaitu apa saja yang harus kita sertakan dalam pemberkasan untuk kenaikan pangkat. Kalau di video kemarin kita masih membahas tentang hal-hal yang umum, tema-tema yang bisa diikuti dalam diklat dan angka kreditnya. Nah, sekarang apa saja bukti fisik dari berkas yang harus kita ikutkan pada saat kita mengajukan kenaikan pangkat atau pada saat kita mengajukan untuk angka kredit. Karena ini penting, maka simak terus video ini, jangan di skip, tapi sempatkan dulu untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kelasku online. Yang nanti akan kita terus bahas tentang buku 4. Baik, sekarang apa saja bukti fisik dari kegiatan diklat fungsional, teman-teman? Kita akan lihat, teman-teman, apa saja bukti fisiknya. Yang pertama adalah fotokopi surat tugas dari kepala sekolah atau atasan langsung, atau instansi yang terkait dengan yang telah disahkan oleh kepala sekolah atau atasan langsung dengan keikutsertaan kegiatan pengembangan diri menggunakan moda tatap muka atau kombinasi tatap muka dengan daring atau daring penuh, teman-teman. Nah, di sini surat tugas itu biasanya berasal dari kepala sekolah, teman-teman. Tapi terkadang kita juga mendapatkan tugas dari atasannya kepala sekolah, misalnya dari kepala cabang dinas atau kepala dinas kabupaten kota misalnya. Maka itu juga tidak ada menjadi masalah. Tetapi biasanya sekolah akan membuatkan surat tugas lagi untuk menguatkan surat tugas sebelumnya. Ada sekolah yang seperti itu, ada yang sekolah hanya cukup menggunakan surat tugas dari atasan kepala sekolah, misalnya kepala cabang dinas atau kepala dinas kabupaten kota. Nah, ini tidak menjadi masalah, teman-teman. Yang penting adalah surat tugas ini ada sebagai bukti bahwa kita mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kenapa kita harus mendapatkan izin? Karena setiap pengembangan diri yang kita lakukan, setiap diklat yang kita ikuti, itu tidak lain harus sepengetahuan kepala sekolah. Dibuktikan dengan apa? Dengan surat tugas. Nah, biasanya sekolah untuk membuatkan surat tugas, terutama untuk yang ini, teman-teman, usulan pribadi. Jadi atas inisiatif guru untuk mengikuti kegiatan tertentu, maka biasanya dilengkapi dengan surat undangan biasanya. Jadi ketika kita mendaftar, dibuatkan surat undangan oleh panitia untuk kita ajukan mendapatkan surat tugas dari sekolah. Sehingga sekolah membuatkan surat tugas berdasarkan atau dasar pijakannya adalah surat undangan yang dari lembaga yang mengadakan diklat. Yang kedua, teman-teman, jangan lupa fotokopi sertifikat diklat ya, yang telah disahkan oleh kepala sekolah. Jadi kalau fotokopi biasanya ada pengesahan kepala sekolah, sedangkan bagi teman-teman yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, disahkan oleh dinas pendidikan sebagai atasan langsungnya dari kepala sekolah. Nah, di sini, teman-teman, biasanya sertifikat yang untuk diklat itu biasanya ada jumlah jamnya.
jadi jumlah jamnya. Biasanya ada di belakang. Jadi ada deskripsi untuk materi, terus jumlah jam, atau bahkan ada narasumbernya di sana. Nah, ini penting teman-teman untuk menentukan nilai angka kredit dari diklat yang kita ikuti. Misalnya 32 jam atau 80 jam dan seterusnya. Ini menjadi penting karena kalau model diklat itu pasti ada jam pertemuannya, baik tatap muka maupun kombinasi atau dalam jaringan penuh atau daring penuh. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Yang terakhir teman-teman, yaitu laporan hasil pelatihan yang dibuat oleh guru yang terkait dengan pengembangan diri, baik modanya adalah tatap muka, kombinasi maupun dalam jaringan penuh atau daring penuh. Nah, ini penting teman-teman. Kita harus membuat laporan setiap kegiatan pengembangan diri kita lakukan. Ada dua hal kenapa ini harus kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap atau kepada sekolah yang memberi tugas kita. Yang kedua adalah agar kita nanti pada saat mau mengajukan berkas angka kredit, kita tidak perlu lembur untuk mengerjakan laporan ini. Jadi untuk berkas angka kredit ini penting teman-teman untuk menyiapkan agar kita tidak tergesa-gesa pada saat sudah mendekati hari H misalnya, sehingga kita sudah punya arsip atau kita sudah punya celengan yang sudah lengkap dengan laporannya teman-teman. Jadi kita coba tertib administrasi kita dengan tujuan agar karir kita juga tidak terhambat oleh hal-hal yang di luar apa yang seharusnya kita lakukan secara berkala teman-teman. Nah, di sini ada lampiran 1 teman-teman. Kita akan ke lampiran 1. Kita akan coba lihat ke lampiran 1. Ini ada di halaman agak-agak akhir teman-teman. Di bagian akhir itu banyak lampiran-lampiran yang sangat berguna bagi kita. Nah, ini lampirannya. Di lampiran ini teman-teman, ini saya perbesar dulu ya. Di lampiran ini teman-teman, ini adalah kerangka laporan untuk diklat fungsional teman-teman, seperti yang saya sampaikan. Jadi ini adalah lampiran 1. Pentingnya ini, laporan ini yang nanti akan kita gunakan, sistematika ini yang kita gunakan untuk membuat laporan kegiatan diklat fungsional. Nah, kita lihat di sini ada 3 bagian teman-teman. Ada bagian awal, ada bagian isi, dan yang terakhir adalah bagian akhir atau penutup. Nah, kita akan coba lihat per bagian teman-teman. Di bagian awal, sebagai informasi nanti akan saya sertakan contoh diklat yang pernah saya ikuti teman-teman. Sebagai acuan saja, teman-teman bisa mengembangkan sendiri atau bahkan sudah punya format sendiri yang biasanya teman-teman kumpulkan pada saat pemberkasan. Nah, kita lihat di bagian awal teman-teman, memuat judul diklat, terus keterangan tentang pelaksanaan diklatnya, jadi kapan waktu pelaksanaan diklatnya, terus di mana, terus tujuannya apa, lama waktunya berapa hari atau berapa jam begitu, terus surat penugasannya yang tadi dari kepala sekolah atau dari atasan kepala sekolah, terus penyelenggaranya siapa, surat persetujuan dari kepala sekolah, terus ada lagi fotokopi sertifikat dan keterangan dari pelaksana diklat teman-teman. Makanya dari sini biasanya ini ada di, kalau misalnya diklat itu ada pedomannya atau buku pedoman, maka bagian awal ini bisa kita ambil sebagian besar dari buku pedoman yang dibuat untuk memandu kegiatan itu biasanya. Kalau kita pernah mengikuti kegiatan terus kita dapat buku kecil, buku panduan kegiatan, nah itu bisa dipakai untuk membuat bagian awal. Yang kedua adalah bagian isi teman-teman. Yang pertama adalah tujuan dan alasan mengikuti kegiatan pengembangan diri atau diklat itu. Nah, teman-teman bisa menuliskan. Yang B, deskripsi materi. Biasanya kalau saya membuat ini deskripsi materinya, saya buat semacam resumenya singkat-singkat begitu. Kalau misalnya ada
8 materi misalnya. Saya buat singkat-singkat, nanti teman-teman bisa melihat di contoh. Nah, untuk materi lengkapnya biasanya saya taruh di lampiran, teman-teman. Nah, di lampiran ini untuk memudahkan, misalnya tim penilai ingin memeriksa materi A misalnya, nanti bisa di cross check di materi lampirannya, bisa. Kalau biasanya saya rata-rata berbentuk PPT. Jadi kalau kita mengikuti diklat, jangan lupa meminta PPT dari narasumbernya atau pematerinya untuk lampiran kita. Yang ketiga, teman-teman, yaitu tindak lanjutnya atau follow up-nya, apa yang nanti akan dilaksanakan oleh guru setelah mengikuti diklat. Jadi apa yang nanti akan dilakukan setelah mengikuti diklat. Nah, itu nanti ada di contohnya. Yang D, teman-teman, dampak terhadap peningkatan kompetensi atau peningkatan mutu KBM dan peserta didiknya. Nah, ini penting. Kenapa? Setiap diklat fungsional yang kita ikuti harus kita pikirkan bahwa kegiatan itu akan membawa dampak pada kegiatan belajar mengajar dan peserta didik kita. Ya, jadi ini pertimbangan utama kenapa kita harus mengikuti diklat, teman-teman. Yang terakhir adalah penutup. Sini penutup seperti biasa, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah bagian akhir. Di sini berupa lampiran. Disinilah pentingnya kita menggunakan lampiran, teman-teman. Kenapa? Karena lampiran itu yang sangat menentukan atau untuk meyakinkan bahwa kita benar-benar mengikuti pengembangan diri berupa diklat, teman-teman. Rata-rata teman-teman meremehkan lampiran ini hanya diisi minimalis. Kalau saya akan melengkapi selengkap-lengkapnya. Jadi kalau misalnya saya lampirkan surat tugas, surat undangan, biasanya saya lampiri juga materi, ada dokumentasi, atau bahkan hal-hal yang lain yang mendukung kegiatan pengembangan diri atau kegiatan diklat kita. Itu akan jauh lebih baik. Jadi semakin lengkap akan semakin baik. Jadi teman-teman jangan berpikir minimalis begitu ya. Jangan berpikir minimalis, karena semakin yakin berkas kita, semakin meyakinkan berkas kita, maka nilai kita akan semakin maksimal. Nah, di sini ada tabel, teman-teman. Yaitu untuk diisi nama kegiatannya apa, jadi semacam resume gitu. Tempat dan jamnya, terus ada kompetensinya, ada nama fasilitatornya, materinya, terus ada penyelenggara diklat dan dampaknya. Nanti teman-teman bisa melihat tabel ini di contoh. Ini sepertinya banyak yang terpotong di buku yang saya layout ini. Nah, ini adalah tentang sambungan dari video saya sebelumnya, yaitu bagaimana kalau di video ini, di materi ini kita membahas tentang bagaimana membuat laporan dan bukti fisiknya. Nah, di sini pembahasan kita tentang pengembangan diri berupa diklat fungsional dan teknis. Jadi kalau guru lebih condong ke diklat fungsional. Nah, ini teman-teman, semoga teman-teman sukses menyusun laporan pengembangan diri berupa diklat, dan inilah pedomannya, teman-teman, yang harus teman-teman ikuti dalam menyusun berkas untuk pengajuan angka kredit. Jangan lupa teman-teman di awal diberi lembar pengesahan setiap kegiatan pengembangan diri. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 5 PD misalnya, 5 kegiatan, maka ada 5 lembar pengesahan, teman-teman. Jadi karena saya pengalaman pernah mengajukan kurang lebih ada 5, saya buat 1 lembar pengesahan, ternyata nilainya 0 atau diberi catatan, sehingga saya ajukan lagi, akhirnya dinilai. Nah, ini menjadi pelajaran bagi saya dan teman-teman semua. Jangan lupa like video ini jika suka, jangan lupa klik subscribe, teman-teman, dan nyalakan tombol notifikasinya, tombol loncengnya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari kelasku online. Jangan lupa di-share ke media sosial yang dimiliki oleh teman-teman. Semoga membawa manfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.